Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Prawiro Setiko, pengurus pengajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah. Pertama-tama monggo Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu awal duha menika kita diberikan oleh Allah kathah nikmat nggih. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat untuk kita sarang-sarang hadir di masjid ini. Kita penuhi masjid ini dengan syiar Islam. Semoga niat kita, langkah kaki kita, dan seluruh kajian kita mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mantap, mungkin diparingi sehat, diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang kathah lan berkah. Sing gadah utang mugi-mugi Gusti Allah lunasi utangipun. Nggih, sing gerah mugi-mugi diparingi sehat saged tindak pengawasan teng masjid menika. Nggih, mugi-mugi keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Kita dikumpulkan di Masjid Prawiro Setiko dan dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kenapa ini penting? Karena hari ini hari spesial. Nanti kita akan bahas. Jadi perbanyaklah doa, karena doa di waktu-waktu ini mustajab. Yang kedua, tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ingkang istiqomah derek tuntunanipun Nabi, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, Bapak Ibu terhormati Allah, sedaya sehat nggih? Alhamdulillah, masya Allah nggih. Ini hari ini hari spesial, ya. Jenengan yang hadir khusus di hari ini menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Allahumma amin. Kenapa kok demikian Ustaz? Karena hari ini kita ada di hari-hari paling agung dalam satu tahun, ya, paling agung. Kenapa? Masuk dalam 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi ganjaran jenengan hari ini datang pengajian menika ganjarane double. Kaya jenengan sing entuk snack-snack double kan rasane marep nggih. Wah, itu snack double mantep nggih kan. Nah, ini jenengan pahalanya double. Ya, bahkan nanti kita akan sampaikan itu lebih utama daripada orang yang jihad fisabilillah. Ya, padahal jihad fisabilillah itu syahid, jaminannya surga. Jenengan bisa mengutamakan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak amal, itu pahalanya seperti itu. Nah, inilah kajian yang kita ingin sampaikan supaya kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu bersemangat kagem menghidupkan syiar. Makanya kalau di tanah suci Bapak Ibu itu justru di bulan Dzulhijjah itu lebih hidup syiarnya dibanding Idul Fitri. Kalau di Indonesia Idul Fitri sing luwih sampai hebatnya niku acara Syawalan melebihi bulan
Syawal termasuk Mangayu Babio jamaah haji. Walaupun nanti kan ngisi niku undangane kula tilihin iki bulan Dzulqa'dah kok judulnya Syawalan dan pamitan haji. Nggih. Nah, karena saking kita menghidupkan syiar Syawalannya. Nah, saat ini kita ingin ayo kita hidupkan syiar memuliakan bulan Dzulhijjah. Oke, ada apa di bulan Dzulhijjah? Nah, ini yang akan kita kupas pada kesempatan di waktu duha menika. Ya, judulipun tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Oke, buat ketinggalan nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 Dzulhijjah di awal ini dasarnya kita bisa melihat dari Quran dan hadis Ibu Bapak. Oke. Pertama kita rujuk dari Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 2-nya. Penapa nggih Bu nggih? Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ya, ulama menyampaikan tafsirnya bahwa 10 malam ini ada 2. Pertama, ada di 10 malam akhir Ramadan, dan ada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kinten-kinten lebih utama yang mana Bapak Ibu? 10 malam Ramadan di akhir atau 10 hari awal Dzulhijjah? Ya, ulama menyampaikan bahwa untuk malamnya itu lebih utama 10 hari akhir Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada kemuliaan Lailatul Qadar yang tidak ada duanya dalam sepanjang tahun itu. Nah, kemudian kalau untuk 10 awal bulan Dzulhijjah, utamaannya adalah dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Ya, jadi dua-duanya punya keutamaan. Kalau bulan Ramadan di 10 hari akhir itu di malamnya, namun kalau untuk Dzulhijjah itu dari fajar sampai maghrib. Kenapa demikian? Karena ini waktunya jamaah haji sedang melaksanakan ibadah di tanah suci, dan inilah proses perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita di waktu duha awal ya. Nah, syuruh ini maknanya kita memperoleh keutamaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini dasar ayat Qur'annya. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Dawud nomor 2438, At-Tirmidzi nomor 757, Ibnu Majah nomor 1727, dan Ahmad nomor 1968 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma min ayyamil 'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Ya, artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saiki tanggal pinten, Bu? Nggih, leres. Sing kulino poso pun apal niki nggih.
Tanggal 4 kita hari ini di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi disebutkan oleh Rasulullah demikian. Kemudian sahabat bertanya, tidak pula dengan jihad fi sabilillah? Kenapa sahabat menanyakan tentang jihad? Karena para sahabat sudah paham bahwa jihad fi sabilillah itu pahalanya paling utama, paling tinggi. Ya, Rasulullah kemudian menjawab, tidak pula juga dengan jihad fi sabilillah, illa, kecuali apa? Orang ini berjihad dengan jiwa dan seluruh hartanya dan dia tidak pulang dengan keduanya. Artinya berikut Bapak Ibu, mati syahid, hartanya habis untuk perang jihad di jalan Allah. Orang yang melakukan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah menika pahalane seperti orang yang mati syahid dengan seluruh hartanya habis. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini digolongkan orang-orang yang Allah cintai. Allahumma amin. Ya kan, ini hadisnya sahih. Jadi kalau kita paham akan keutamaan ini, rugi kalau kita tidak mengoptimalkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya Bu, Bapak Ibu semangat nggih untuk beramal soleh kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah menika. Nah, kemudian apa saja amalan yang bisa kita lakukan? Ini catatan saya ada 8. Wonten pinten Bu? 8. Pertama adalah ibadah haji dan umroh. Apa Bu? Ibadah haji dan umroh. Karena kemuliaan bulan Dzulhijjah ini dikarenakan tadi sempat saya singgung perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarga. Kemudian Allah abadikan menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji dan masuk dalam rukun Islam. Sempurna amalnya, sangat rukun Islamnya disempurnakan. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu? Ini ada di hadis riwayat Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdal. Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Haji yang mabrur. Jawab Nabi SAW. Oke, jadi ibadah haji ini termasuk amalan yang utama. Oke, makanya kita doakan semoga jamaah haji yang ada di tanah suci diberikan sehat, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan rukun, wajib dan sunnahnya haji. Allahumma amin. Dan yang saat ini ada di masjid ini belum berangkat, semoga Allah mudahkan untuk ke tanah suci. Allahumma amin. Ya, karena ini pentingnya kita mengamalkan ya keutamaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Satu-satunya amalan yang terjadi setahun sekali, tidak bisa seperti umroh. Umroh bisa berkali-kali dalam 1 tahun, tapi Arafah itu, Arafah, Musdalifah dan Mina itu hanya terjadi kegiatannya di musim haji. Tidak ada di luar musim haji. Arafah niku rame teman-teman, kecuali cuma delok niku napa Jabal Rahmah niku nggih, tapi untuk ibadahnya tidak ada. Ya. Nah, kemudian ada dalil lain juga disebutkan hadis riwayat Bukhari nomor 1520. Ya Rasulullah, narol jihada afdalal amali afala nujahidu? Qala la, lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Riwayat Aisyah radhiyallahu an. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?
Ini Aisyah perempuan, istri Rasulullah. Bagaimana kalau perempuan itu harus berjihad? Rasulullah menjawab, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jadi jihadnya untuk perempuan itu adalah menunaikan ibadah haji mabrur. Ya. Nah, selain ini apalagi ketamaannya? Nah, ada lagi ini. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 1521, man hajja lillahi falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ciri-ciri haji mabrur menika ya, suci kembali sebagaimana anak yang baru lahir. Nah, makanya ini penting untuk kita jadikan motivasi ya bagi yang belum menunaikannya. Kemudian di Bukhari nomor 1773 disebutkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Subhanallah. Okay. Jadi kalau kita sudah tahu fadilah-fadilah amal ini, motivasi kita ibadah harusnya semakin meningkat. Ada sebagian orang ada perasaan ngeten iki. Napa mungkin kula Ustaz saged tindak jiwa iki wonge biasa. Jangan pernah ngempingke diri kita. Ada peristiwa unik keajaiban Allah di tahun ini. Ya, viral menika di media sosial, pemuda dari Libya ya, sudah masuk di bandara Libya. Pemeriksaan paspor pemuda ini tidak lolos ya, sementara seluruh jamaah lain lolos masuk pesawat. Sing kosong tinggal setunggal kursi di si pemuda ini. Qadarullah, pilot ini membawa pesawat terbang niku ada gangguan dan harus balik lagi ke bandara. Pilotnya kaget karena kalau pilot khusus untuk haji itu pasti pilot yang sudah senior, yang pengalamannya luar biasa. Kemudian diminta cek oleh teknisinya pesawat itu ada apanya. Setelah dinyatakan pesawat itu siap terbang, pilotnya kemudian menerbangkan pesawat. Tidak lama kemudian balik lagi itu pesawat karena dinyatakan tidak aman untuk terbang. Saat itu pilot kemudian sadar bahwa ada di belakang tempat duduknya itu ada satu seat yang kosong. Dia tanyakan kepada pramugarinya, itu yang kosong itu milik siapa? Pramugari mengatakan, wahai kapten, ada satu penumpang yang tidak jadi berangkat dikarenakan paspornya tidak memenuhi syarat untuk berangkat haji. Pilot itu mengatakan, demi Allah, panggil orang itu, ajak dia naik pesawat ini. Dengan izin Allah, pemuda menikah naik pesawat itu, terbang mulus tanpa ada masalah sampai ke Jeddah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa haji itu adalah tamu Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa menunda keberangkatan tamu-tamu Allah ini. Ditahan paspornya, kalau dia sudah tamu Allah pripun? Pesawat saja sudah terbang, balik lagi. Ya, ini viral Bu, Bapak Ibu bisa lihat ya, mungkin yang punya media sosial ya, itu luar biasa ya, sampai pemuda tadi disalami oleh maskapai dan pegawai-pegawai di bandara. Ini amalnya apa ini? Sampai pesawat sing canggih saja tidak bisa terbang kalau tidak mengangkut si pemuda ini ya. Nah ini kemudian juga ada jamaah haji yang kami bimbing tahun kemarin, itu seorang guru honor, Bapak Ibu rahmati Allah. Beliau nabung untuk bisa masuk kuota 25 juta. Ya, itu qadarullah, beliau daftar bersama istrinya berdua. Saat bimbingan haji sempat beliau ini curhat ke saya, Ustaz, pelunasan tinggal 3 hari, tapi sepertinya duit saya kurang untuk pelunasan.
Kira-kira gimana baiknya Ustaz? Kemudian saya katakan, Pak, yakinlah Bapak sudah belasan tahun berniat untuk haji. Jadi kan sudah nabung 25 juta untuk membayar nomor porsi jenengan. Bismillah, kuatkan 3 hari ini bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Niatkan, ya Allah, aku pengen haji, aku pengen memenuhi panggilanmu. 3 hari ini pelunasan, berikan aku jalan keluar. 1 pekan kemudian ikut manasik lagi. Kalau tinggalnya masih bermesam-mesam nih. Kalau sedari Pak pripun, alhamdulillah Ustaz, ada cara Allah pada saat hari terakhir pulau sakit lunasi. Alhamdulillah. Pripun ceritanya Pak? Kemudian setelah manasik rampung, kalau dijak ngobrol sambil terdiri armetan mengatakan, Ustaz, subhanallah, malam itu saya sudah bingung. Besok itu sudah hari terakhir pelunasan. Maghrib itu ada yang dodok lawar rumah saya, dan dia mengatakan, Pak, kemutan kula mboten. Sinten nggih? Kula niki murid jenengan. Kula pikantuk kabar jenengan badhe tindak haji. Kula ngertos jenengan honor. Ini mungkin kathah. Kemudian datang ke sekolahan, ambil data konco-koncone sing riyen dadi murid Pak Guru niku wau. Dengan izin Allah, beliau ini membuat grup WA, membuat donasi untuk gurunya ini. Dan malam itu diberikanlah amplop 1 gepok niku. Nah, guru ini kan guru honor, ora tau ngerti duit akeh. Digawe amplop niku malah reso turu niku. Nggih, iki duwite piro jumlahe niku nggih? Tahun 2025 itu kan 2024 kan pelunasan 55 juta per orang. Berarti butuh 110 juta. Niku mboten dibuka amplope, pasti staplesan. Isuke niku beliau tetap bertahan sholat malam sampai subuh, sampai duha. Setelah sholat duha baru kembang. Ya, saat di bank niku telere nggih bingung. Pak, niki nopo? Niki kula aja pelunasan. Diserahke sak amplope niku mboten dibuka. Telere ngitung, telere kaget. Pak, niki jenengan mau pun ngitung dereng, yang dereng pun niku cuma 3 Indiah kok. Nggih, rupane duwite niku luweh, Pak. Tuh. Pelunasan 110 juta pun selesai, tasih tumrap. Subhanallah nggih. Niku bapak ndredeg. Kula niku mboten tau ngerti duit kathah. Pun kula dikei cekran sithik mawon sisane disimpen teng bank. Sesuk kula wonten ing saged kula lunasi. Akhirnya lunas dan berangkat tahun 2024 kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah punya niat untuk berhaji, dikuatkan ikhtiarnya walaupun semampu kita. Seperti guru honor menika nabung nggih entuk duit honor saking sekolah dicemplungke teng celengan diniatke. Kalau honor kan tentang gajine kan. Tapi bismillah, beliau tekun sampai terkumpul waktu itu 50 juta, beliau pakai untuk mendaftar. Dan setelah 13 tahun kemudian beliau berangkat haji dengan izin Allah tadi 110 itu kok bahasa kita dilalah di hari terakhir pelunasan wonten dalane. Nah, ini contoh bermata kita sedaya Bapak Ibu nggih. Jangan sampai kita itu sok ngepengke opo iso aku berangkat haji wong aku ora duwe. Jangan pernah kita menghitung nikmat Allah dengan cara seperti itu. Di Afrika wonten melih, beliau ahli ibadah, suka ke masjid, dan saat ke masjid selalu memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah istiqomah memenuhi panggilanmu ke masjid, saya pengen ya Allah untuk berangkat haji. Qadarullah di gubuknya menika ketibanan drone. Ngertos drone Bapak Ibu?
Nggih, sing kaya pesawat cilik niku nggih tanpa awak nggih. Nah niku isine kamera. Niku wonten sing miralke tanggane. Pada saat nyekel drone niku dia memohon, ya Allah, kalau ini pesawat yang membawa ke tanah suci, berangkatkanlah aku dengan caramu. Rupane drone niku sing gadah Turki. Erdogan, negara Turki nggih. Erdogan menika ngertos kalau niku drone sing ilang. Pada saat viral, si kakek menika ndonga, ya Allah, kalau ini jalanmu aku ke tanah suci, mudahkanlah. Kemudian Erdogan memberikan tiket kepada si kakek ini untuk berangkat haji bersama beliau. Coba berangkat haji kali presiden Turki, padahal kenal memboten. Coba ini yang memberangkatkan sinten Bapak Ibu? Allah lewat drone yang Allah kirimkan di rumah beliau. Laras betul. Jadi jangan pernah kita itu suudzon kali Allah. Apa mungkin aku bisa ngangkat kaji wong aku kira duwe apa-apa. Allah itu maha kaya. Laras betul. Dunia ini milik Allah. Kalau jenengan yakin dunia ini milik Allah, minta sama pemilik dunia. Jangan minta sama makhluk. Makhluk itu terbatas. Laras betul. Jadi semangati diri kita untuk, ya Allah, mudahkanlah jalanku untuk bisa ke tanah suci. Bu Pak. Nah ini jadi niatkan supaya kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian amalan yang kedua adalah perbanyak puasa. Napa Bu Pak? Perbanyak puasa. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi menika di bawah Quran ya. Jadi Quran, kemudian hadis qudsi, baru hadis Nabi. Ya, hadisnya cukup panjang, saya bacakan artinya mawon nggih. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Di surat Al-An'am di ayat 162 bahwa setiap kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Contoh tadi alhamdulillah sebelum kita pengajian sampun ngaji nggih. Setiap huruf pahalanya napa? 10 kebaikan. Terus betul. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 261, barang siapa yang bersedekah Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini ibadah yang lain. Tapi kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu adalah ibadah untukku, kata Allah. Untuk itu akulah Allah lah yang membalasnya. Nah, jadi sing ngerti ibadah puasa itu adalah dirinya dan Allah. Laras betul Bapak Ibu? Dia tidak makan dan tidak minum karena aku, kata Allah. Orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-nya kelak di surga. Ya, kemudian sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa ini menjadi ibadah utama karena tadi puasa itu ibadah hanya khusus untukku, kata Allah. Contohnya nopo? Bapak Ibu lagi puasa, kemudian siang hari di rumah jenengan tidak ada orang lain. Wonten es teler kali tongseng. Kira-kira pripun Bu Pak? Jenengan dar napa mboten? Kok mboten rano sing niru lho. Nah, karena kita sedang berpuasa. Leres mboten? Inilah kenapa kok pahalanya langsung Allah yang beri. Dilihat orang ataupun tidak, orang berpuasa itu hanya berharap ridho Allah. Contoh Bapak Ibu sing rawuh teng mriki, saged ketinggalan mboten sinten sing poso dan sinten sing mboten? Ndak. Napa kudu ketok kalau poso niku kudu lemes? Nah, nggih mboten, kalaupun kulino tidak akan terasa lelah saat berpuasa.
Leres mboten? Nggih, monggo kita perbanyak puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Nggih, nah Ustaz kalau ngerti saya niki pripun? Nah, berarti mulai sesuk saya niki pun buka niki wae nggih. Pun bojo kali anu masuk aku bar mangan roti kali ngunjuk teh aku tak niat puasa saiki lah nggih mboten saged nggih. Sesuk nggih kita niatkan untuk puasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Nggih, karena keutamaannya luar biasa. Nah, kemudian kalau mboten saged nggih minimal tanggal 8 dan tanggal 9. Apa itu tanggal 8 dan 9? 8 itu adalah puasa tarwiyah. Jamaah haji sedang ada di Mina. Kita sekaligus mendoakan jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah tarwiyah. Tanggal 9-nya adalah puasa Arafah, di mana jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Sinten mawon sing mengamalkan ini, insya Allah momentumnya waktu-waktu mustajab. Perbanyaklah doa. Ojo cuman ngemingke Allah cuman poso sunah kok. Kan sering nggih ngeten niku nggih. Saya banyak ketemu orang-orang itu kalau Dzulhijjah sok nganggap Allah mau sunnah. Nah, tapi kalau dasarnya tadi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah, artinya derajatnya menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk di tanggal 9 hadisnya sahih riwayat Muslim dari Abu Qatadah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dah. Puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, aku mengharap dari Allah agar menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kalau dosa setahun sebelumnya wajar, mergone awak dhewe pun gak ada dosa. Laras betul. Tapi sing bingung setahun sesudah niki pripun mau dereng lampahi napa bar poso terus gawe maksiat diampuni nggih mboten nggih. Nah, maknanya kalau kita puasanya sudah betul, sesudahnya itu kita akan dibimbing untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, supaya kita tidak bertambah dosa. Ini maknanya pun sesudahnya itu ngoten niku. Oke, nah monggo Bapak Ibu niki ajakan untuk yang sing rumangsa gadah dosa. Oke, Bapak Ibu pripun? Gadah dosa mboten? Karena apa segede? Nah, monggo sami-sami siap nggih. Nah, kalau sing ra rumangsa duwe dosa rasa poso mboten masalah. Ora duwe dosa kok. Nggih kan? Tapi kalau kita merasa punya dosa, perbanyaklah puasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah menika. Nggih, karena ada momentum ya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pun pinten iki wau Bu? Nah, dua. Nggih, pertama adalah ibadah haji dan umrah, yang kedua perbanyaklah puasa. Okay. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak takbir dan zikir. Apa Bu Pak? Ya, perbanyak takbir dan zikir. Ya, dalilnya Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Ya, momentum mulai 1 Dzulhijjah. Di tanah suci askar-askar itu mulai maghrib, ba'da maghrib tanggal 1 Dzulhijjah keliling kota Mekah dan di Madinah, mengajak jamaah haji untuk bertakbir. Jadi, kalau mereka digerakkan semua bertakbir. Kalau mereka mungkin mau kaget, takbiran opo ya? Mungkin toh gitu aliran kayak gini. Nah, karena kita belum banyak yang mempraktekkan, ya, ini dalilnya ada disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an.
ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihil 'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa'aktiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Jadi tentara suci menika pun digerakkan untuk bertakbir sejak 1 Dzulhijjah. Terus pripun Ustaz kalau teng mriki? Nggih, kalau boten pengin banter nggih sir mawon. Pengganti zikir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak itu, lirih nggak apa-apa, perbanyak. Abdullah bin Umar menika mendengar hadis ini dari Rasulullah, kemudian keluar Masjid Nabawi langsung menuju ke pasar Madinah, bertakbir. Wong pasar do gumun pertama-tama gini. Iki ngopo ya Abdullah bin Umar niki? Kemudian setelah Abdullah bin Umar menyampaikan riwayat dari Rasulullah menika, satu pasar Madinah itu bertakbir semua. Nah, inilah kisahnya takbir dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya ada 2 takbir Bapak Ibu. Pertama adalah takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Napa niku Bu, Pak? Ngertos mboten? Takbir mutlak niku napa? Takbir muqayyad niku napa? Nggih, niku kula tulis nggih. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nggih, perbedaannya adalah takbir mutlak atau mursal ya adalah takbir yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Saged dibaca di rumah, di masjid, di jalan, baik pada waktu malam maupun siang hari, seperti zikir. Ini takbir mutlak namanya. Ya, nah ini terkait dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, waktunya dari tenggelam matahari pada malam Id hingga takbiratul ihram saat sholat Id. Ya, ini yang mutlak. Ya. Kemudian kalau yang takbir muqayyad niku pripun? Ya, muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah sholat. Ya, baik berlaku pada sholat fardu, sholat sunnah, sholat adaan, sholat qadha, sholat jenazah. Ini berhubungan dengan Idul Adha, yaitu di hari tasyrik. Laras betul? Kalau Idul Fitri kan setelah kita sholat Id kan sudah tidak bertakbir, gitu. Tapi kalau Idul Adha setelah kita pulang dari lapangan kita tetap disunahkan bertakbir. Bahkan setelah itu sholat duhur atau insya Allah besok kan Jumat ya, misalnya berjumatan menika takbiran justru itu diutamakan. Itu namanya takbir muqayyad, takbir setelah sholat. Ya, masjid-masjid kan biasa wonten nggih sampai hari ketiga tasyrik. Ya, itu namanya takbir muqayyad. Oke, nah monggo nanti bisa diamalkan ya takbir menika. Pun kita niki Bapak Ibu 3 ya. Yang keempat adalah perbanyak taubat dan tinggalkan maksiat ya, karena ini waktu-waktu yang mustajab, perbanyaklah taubat. Nah, kembali lagi nih wow, sing rumoso gada dosa, sing ora rumoso pripun? Rasa tobat. Jadi kalau kita merasa perbanyaklah taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Laras betul? Dengan perbanyak taubat di waktu yang mustajab, insya Allah ini mempercepat hisab kita dan memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah. Hadis muttafaqun alaih, ya, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Jadi Allah menika janjane nika cemburu kalau kita berbuat keburukan. Wis dikai kathah nikmat kok isih
boten bersyukur. Terus betul. Coba kalau nikmat ini diambil oleh Allah, kita nggak akan bisa melakukan sesuatu apapun. Terus betul. Jadi jangan sampai kita itu ngomong ini aku maksiat di orang apa-apa. Ini ku keliru. Niku namanya istidraj. Ya, kalau berbuat maksiat kemudian dilulu oleh Allah, jangan pernah menganggap Allah itu tidak melihat kita. Allah itu melihat kita. Hanya besoknya di yaumul hisab menjadi berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Oke, perbanyaklah taubat di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kelima ya, adalah perbanyak amal soleh, seperti hadis di awal tadi ya, yang kita sampaikan bahwa tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Napa mawon Bu amal soleh menika? Kata banyak, laras betul. Termasuk niki wau kula sampaikan kan, ibu-ibu rawuh pengajian di masjid menika di pagi ini pahalanya lebih utama dibanding waktu lain. Nah, jadi bersyukur nggih ibu-ibu sing hari ini rawuh jenengan bonusé plus. Nah, nggih. Laras betul Bu, Pak. Oke, jadi bersyukur Bu. Alhamdulillah ya putu aku menyang. Ya kan, rencana Arab boleh alasan nih, ya kan. Niku berarti malaikat bimbing kita untuk dapat pahala yang luar biasa. Oke, itulah bonus ya Bapak Ibu yang hari ini rawuh. Karena kita ketemu Sabtunya hanya hari ini, besok sudah Lebaran hari Jumat kan. Nah, bonusnya jangan dapat hari ini. Oke, sudah datang pengajian amal soleh, setiap langkah kaki kita dihitung. Kaki kanan diangkat derajat, kaki kiri pripun? Diampuni dosanipun. Leres mboten? Setelah itu masuk masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia sampai kita keluar dari masjid ini. Ya, makanya kalau tinggal kan Bapak Ibu dosa beringas doya kan? Oke, saya tidak pernah temukan dia derek sholat nunggu pengajian atau raine besekun. Karena malaikat mendoakan kita ya, diampuni dosa-dosa kita sepanjang di dalam masjid. Niki wau dimulai saking membaca Al-Qur'an, luar biasa lagi. Jadi kalau niki dihitung ganjarannya ketok melo-melo niku amane ora kuat ngangkat niku ganjarane niku. Saking gedene pahala yang kita dapatkan di 10 awal bulan Dzulhijjah menika. Terus setelah nopo pengajian ngaji ya, jenengan sholat di masjid, sholat sunnah dijaga, tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah, ba'diyahipun, sholat duha, sholat apa mulai? Sholat malam, tahajud, laras betul? Sedekah. Nah, mungkin wonten niki wong sing sedekah wedang, sedekah makanan niku dihitung ganjarane double. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu perbanyaklah kita beramal soleh, bentuknya seperti apapun perbanyaklah, karena pahalanya lebih baik dibanding jihad fisabilillah. Menika. Nah, kemudian yang ke berapa Bu? Pak? Yang ke-6, perbanyak doa. Nah, alhamdulillah tadi di awal kalau mulai dengan doa nggih. Nah, makanya sing ngaminke wau insyaallah doane diijabah oleh Allah. Niku nggih dadi kalau wonten sing ndongake aminkan, asal doane sing apik nggih. Nah, jawab dengan jawaban lain. Termasuk nanti momentum tanggal 8 dan 9. Perbanyaklah doa. Jangan sampai tanggal 8 sama tanggal 9 niku malah jenengan ngrasani sing do kurban. Allah kudus cilik ya kan. Malah dadi wong dosane niku nggih. Jadi kalau teng masjid niku rasa banding-bandingke kalau peduse gede iki cilik. Mengke pas mendekati hari H sapine meneh. Nggih, wonten jamaah kula niku sing curhat. Tahun kemarin nggih, Ustaz saya itu alhamdulillah tahun kemarin ikut kurban. Tapi gini Ustaz, masjid saya itu kan totalnya ada 10 ekor sapi. Qadarullah pada saat dibawa sapinya
untuk siap disembelih kan disebutkan nama-nama sohibul. Nah, dilalai kula niku entuk sapi sing cilik dhewe. Rasane pripun? Nggih, kecewa, rada gelo nggih. Leres mboten? Niku pripun Ustaz? Kalau jenengan ikhlas, justru niku ganjaran jenengan luwih gedhe. Mergone napa? Ikhlas. Karena ibadah korban itu yang dinilai oleh Allah bukan daging dan darahnya, tapi takwanya di hadapan Allah. Boleh jadi itu sing sapi paling gede terus umum. Loh, delok sapiku gede dhewe. Nah, itu malah pahalanya bisa hangus. Leres mboten? Karena dia sombong. Ya kan, nah delok iki sapiku gede dhewe padahal bayare padha. Ya kan, itu hanya karena kebetulan panitiane nulis jenenge itu sapi sing gede. Leres mboten? Jadi kalau besok di antara Bapak Ibu jadi sohibul korban, kok dilalah untuk sapi sing pripun Bu? Pak? Nah, niku waro sampai ikhlas. Justru insya Allah itu pahala jenengan sempurna karena keikhlasan jenengan niku Bu. Nggih, leres mboten Bu, Pak? Dadi rasa grudul karo panitia ini senepan karo aku nggih ya. Digoleki sing cilik dhewe sapine. Mboten. Panitia sudah berikhtiar goleki kewan sing terbaik. Ya, jadi tidak mungkin niat panitia demikian. Yang penting ujian untuk kita. Saat kita ikhlas, niku ganjarane double. Nggih, niku nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jadi perbanyaklah doa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ora sak krasani kewan kurbane wong liya. Itu yang sering terjadi kalau korban kan ngeten niku kan. Kewane teko niku dirasani. Wonge sugih kok korbane cilik, wedhuse ya. Pun sing penting wonge ikhlas niku kan. Niku mawon nggih. Dadi jangan sampai kita malah berbuat maksiat di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dasare napa? Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nggih, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Jadi kalau apa dewi pengin tungguane dikabulke pripun Bu, Pak? Nggih, penuhi perintah Allah. Pengin tungguane dikabulke kon salat wae gemah. Nggih, kon ngaji sing ya kan? Kira-kira pripun niku? Nah, Gusti Allah tidak jadi dekat dan akhirnya doanya boten diijabah. Jadi kalau pengen diijabah, mendekatlah kepada Allah. Dipanggil adzan pripun? Nggih, cekat-cekat menyang teng masjid. Leres mboten? Nggih niku rahasiane. Nggih insyaallah doane jenengan akan Allah ijabah. Ya, menika. Nah, kemudian yang ketujuh, nggih penajam jam itu niku nggih. Nah, yaitu korban. Ini sebagai ibadah utama di bulan Dzulhijjah. Ya, korban dan sunnahnya bagi yang sohibul, pripun Bu, Pak? Tidak memotong rambut dan kuku. Ini khusus sing sohibul yang namanya tertulis di binatang kurban saat mau disembelih niku. Keluargane nggih boten sah. Wonten sing salah kaprah. Ustaz, niki kurbane atas nama keluarga kula. Berarti sak keluarga dong boten. Nah, cukur rambut kali potong kuku, niku klentu. Nggih, dalilnya Rasulullah menika setiap berkurban 2 ekor kambing kibas. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, yang satu ini untuk siapa? Rasulullah menjawab, yang satu ini untukku dan untuk seluruh keluarga. Yang kedua, untuk umatku yang sampai ajalnya dia belum bisa berkorban. Subhanallah. Niku nggih kasih sayang Nabi terhadap umatipun. Leres mboten?
ngerti yang sesuk ki ana masane umate ora iso kurban, Rasulullah pun belehke tinggi awak dhewe sing saged kurban. Tapi lebih utama kalau saged berkurban. Nggih, menika dados kalau kurban saged tadi atas nama kepala keluarga niku mencakup semua nih. Nggih. Nah, menika. Kapan mulainya kita tidak motong kuku dan rambut? Sejak kapan, Bu, Pak? Nggih, pertama adalah sejak kita pasang niat. Tapi kalau sudah pasang niat, kula niku kan daftar kurban mungkin Syawal wingi wong aja golek sapi, ya kan? Nah, bukan berarti kita Syawal mboten potong rambut kalih kuku ada gondrong nggih. Jadi mulai dihitungnya tidak potong rambut dan kuku terhitung 1 Dzulhijjah. Dalilnya menika riwayat Muslim dari Ummu Salamah ya radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Terus dalilnya menika. Tapi Ustaz kula niki qadarullahnya lagi itu rezekine sek niki. Nggih, ajeng melu kurban niki dereng entuk niki entuk bonus 3 yuta niki kula ajeng golek wedhus. Terus pripun? Nggih mulai jenengan tumbas wedhus itu diikrarkan untuk kurban, sejak saat itu jenengan tidak potong kuku dan rambut. Kalau ingin berpotong kuku dina Jumat ya mboten masalah, karena segadah niat hari ini hari Sabtu misalnya. Jadi sejak Sabtu menikah sampai nanti hewannya disembelih. Makanya disunahkan saat hewan itu disembelih kita sohibul menikah niliki kewane. Wis disembelih nopo durung. Kalau luwih sae melih sing beleh sing sohibule. Sebagaimana Rasulullah menikah sing beleh Rasulullah. Tapi kalau mboten wani delok getih, misalnya kan mboten tadi kan, aku ki lho delok getih iki gila ya. Nah, nggih pun dititipke kalih panitia kurban masjid. Nggih sing belehke masjid, mengke kalaupun bar dibeleh jenengan kondur teng griya, ajeng potong rambut pikantuk. Nggih, ngeten niku Bapak Ibu nggih. Nggih, kemudian yang terakhir adalah salat Idul Adha. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita, karena terkadang wonten sing sok nganggep sepele. Pertama, sebelum sholat Id, pripun Bapak Ibu? Ba'da subuh sampai pulang sholat Id itu sebaiknya tidak makan minum. Kapan kalau pengen makan minum? Sebelum subuh. Tapi kalau tit subuh menika mboten diparengke nggih sampai kita pulang dari sholat Id di lapangan. Nggih niku sing pertama. Yang kedua, terkadang jamaah menika wonten sing bar sholat langsung langsung kukut pengen mulih. Nah niki pripun Pak Bu? Nah, dielingke. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sing sakniki rawuh benjang salat Id, aja nganti bar salat langsung kukut mulih. Karena masih ada rangkaian salat Id itu selain salat 2 rakaat ada khutbah. Dengarkan khutbah. Kalau setelah selesai khutbah ditutup kalian doa, barulah kita pulang meninggalkan lapangan. Jadi kalau bar sholat dengan kondur niku dereng sempurna sholat ite, wonten sing gantung karena khutbahnya belum selesai. Bapak Ibu Jadi sesuk coba kalau setiap kita ngelingke keluarganya dewi-dewi, terus sesuk sebelah kita juga dielingke, insyaallah ben setiap sholat Id niku mboten langsung do bubar, itu padahal bagian dari rangkaian sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah kalau ini sudah sempurna, insyaallah 10 hari awal bulan Dzulhijjah menika menjadi amalan yang terbaik untuk kita semua. Allahumma
Amin. Nggih, menika mawon karena ini pun jam itu kelewat 5 menit nggih. Nuwun sewu kalau nganti Belanda nggih Bapak Ibu nggih. Ikhlas nggih Bapak Ibu? Ya Jumatnya brutal sate usuwi tenan ceramah rampung. Aku wis kesel ya. Nah, jadi semoga dengan ilmu ini kita dapat bersemangat mengamalkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mugi-mugi kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan. Kepada Allah Subhanahu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.